Data Badan Kesehatan Dunia (PBB) dan WHO ini menyebutkan setiap tahun sekitaran 3.000 sampai 5.000 anak lahir dengan kondisi Down syndrome. Hingga kini diperkirakan terdapat 8 juta penderita Down syndrome di seluruh dunia. Apa itu Down syndrome? Apa penyebab dari Down syndrome? Simak video ini sampai selesai. Down syndrome adalah suatu kondisi genetik di mana seorang dilahirkan dengan kromosom ekstra. Secara normal, orang memiliki 23 pasang kromosom di dalam sel di tubuhnya, sehingga totalnya ada 46. Nah, seseorang yang didiagnosis dengan Down syndrome ini memiliki salinan ekstra kromosom nomor 21. Sehingga sel mereka mengandung 47 kromosom, bukan 46 seperti pada umumnya. Nah, hal ini dapat menyebabkan seorang anak mengalami keterlambatan dalam perkembangan fisik, mental, bahkan kecacatan. Down syndrome ini bisa menyerang siapa saja. Ini adalah kondisi genetik dan tidak terjadi akibat tindakan orang tua sebelum atau selama kehamilan, jadi tidak ngaruh. Nah, jadi Down syndrome ini bisa terjadi secara acak, artinya siapa saja bisa mengalami. Terdapat 3 tipe Down syndrome yang dapat diketahui. Yang pertama ada trisomi 21. Trisomi 21 adalah jenis Down syndrome yang paling umum terjadi. Istilah trisomi ini berarti memiliki salinan kromosom tambahan. Nah, trisomi 21 ini terjadi ketika janin yang sedang berkembang memiliki 3 salinan kromosom nomor 21 di setiap selnya. Jadi bukan 2 salinan. Jadi kalau pada umumnya kromosom nomor 21 itu terdapat 2 salinan. Tetapi kalau pada trisomi 21 ini terdapat 3 salinan. Nah, tipe ini mencakup 95% dari kasus Down syndrome di dunia. Kemudian yang kedua ada Down syndrome translokasi. Nah, translokasi ini adalah jenis Down syndrome di mana ada sebagian atau seluruh kromosom nomor 21 yang menempel pada kromosom lainnya. Nah, jadi berbeda dengan trisomi 21, di mana translokasi ini terjadi ketika kromosom nomor 21 ini tidak terpisah, namun berpindah ke kromosom nomor yang lain. Nah, jenis Down syndrome ini terjadi kurang dari 4% dari seluruh kasus. Yang ketiga ada Down syndrome mosaic. Nah, Down syndrome mosaic ini adalah jenis Down syndrome yang sangat langka dan terjadi kurang dari 1% dari seluruh kasus. Di mana mosaik ini terjadi ketika hanya beberapa sel saja yang mengandung 46 kromosom biasa dan beberapa sel lagi mengandung 47 kromosom. Jadi kromosom tambahan di beberapa sel adalah kromosom nomor 21. Jadi tetap nomor 21 yang bermasalah, teman-teman. Nah, kemudian tanda-tanda fisik dari Down syndrome. Tanda-tanda fisik dari Down syndrome biasanya muncul saat lahir dan menjadi jelas seiring pertumbuhan bayi. Nah, ini biasa mencakup yang pertama, jembatan hidung datar, kemudian mata sipit mengarah ke atas, leher pendek, lalu telinga kecil, tangan dan kaki, lalu tonus otot lemah saat lahir, jari kelingking kecil dan mengarah ke dalam menuju ibu jari, kemudian terdapat 1 lipatan pada telapak tangan, dan tingginya pendek dari rata-rata. Nah, seiring pertumbuhan anak, gejala tambahan dapat muncul karena perkembangan tubuhnya di dalam rahim. Di mana yang pertama ada infeksi telinga atau gangguan pendengaran, masalah penglihatan atau penyakit mata, masalah gigi, kemudian anak lebih rentan terhadap infeksi atau penyakit, kemudian juga penyakit jantung bawaan. Nah, selanjutnya gejala kognitif Down syndrome. Jadi bukan hanya tanda-tanda fisik dari Down syndrome ini, maka dia juga mengalami gejala kognitif, di mana anak dari Down syndrome ini mungkin memiliki tantangan perkembangan kognitif akibat kelebihan kromosom tadi. Nah, hal ini dapat menyebabkan cacat intelektual atau perkembangan. Kemampuan anak-anak untuk mencapai tongkat perkembangan atau hal-hal yang dapat dilakukan anak-anak pada usia tertentu mungkin berbeda dengan dari anak-anak yang lain, termasuk cara mereka. Jadi ada 4 cara dari merangsang kognitif Down syndrome ini, yaitu ada berjalan dan bergerak, ini motorik kasar dan halus, kemudian berbicara, keterampilan pengembangan bahasa, lalu belajar, ini keterampilan kognitif, dan bermain, ini keterampilan sosial dan emosional. Akibatnya, anak-anak mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk melakukan beberapa hal, seperti mengucapkan kata-kata pertama mereka, mengambil langkah pertama mereka, dan makan secara mandiri. Nah, kemudian gejala perilaku Down syndrome. Anak-anak yang didiagnosa dengan Down syndrome mungkin menunjukkan gejala perilaku.
Hal ini bisa disebabkan oleh anak yang tidak mampu mengkomunikasikan kebutuhannya kepada orang lain secara efektif. Nah, gejala perilaku Down syndrome dapat mencangkup yang pertama keras kepala dan tantrum, kemudian kesulitan dalam memperhatikan, lalu perilaku obsesif atau kompulsif. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai Down syndrome. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.